Salam Rahayu teman-teman, be a nice person ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cost control karena ada kaitannya dengan apa yang kita bahas mengenai storekeeper. Nah, untuk itu tetap di sini teman-teman. Seperti apa yang kita ketahui bahwa dalam accounting itu ada storekeeper, ada receiving, storekeeper, cost control. Jadi cost control masih merupakan bagian daripada accounting yang tujuan atau tugas pokoknya itu adalah pengendalian cost dan expenses teman-teman. Jadi cost control, kita bahas sekarang cost control. Cost control itu adalah pengendalian cost dan expenses. Jadi apa yang namanya cost, apa yang namanya expenses juga sebelumnya kita sudah pernah bahas ya teman-teman ya. Jadi tugas pokoknya adalah supaya cost dan expenses ini bisa dikendalikan, tentunya dengan harapan ada laba yang diperoleh akan menjadi maksimal. Nah, berkaitan dengan ini, tugas dan tanggung jawab dari seorang cost control itu adalah bisa kita lihat katakan sebagai mengawasi ya, mengawasi pekerjaan dari receiving. Seorang cost control itu harus melihat, mengawasi dari receivingnya di dalam menerima barang. Jadi barang itu diterima itu sudah sesuai dengan nota apa belum? Nota di cross check, barang di cross check, dilihat receiving bahwa receiving harus menerima barang sesuai dengan notanya. Nah, kemudian apakah receiving itu sudah melakukan input ke sistem dari barang yang sudah diterima? Nah, mengenai input ke sistem, jurnalnya apa ya? Inventory pada kalau pembelian cash ya cash di kreditnya. Kalau pembelian secara kredit ya hutang di sebelah kredit. Itu pekerjaan receiving mengenai nota dan bagaimana receiving menginput ke sistem itu harus diawasi oleh seorang cost control. Kemudian mengawasi pekerjaan storekeeper. Seperti apa yang kita bahas waktu ini pada pembahasan sebelumnya. Kita membahas mengenai storekeeper. Storekeeper itu diawasi oleh seorang cost control. Cost control lah yang mengawasi pekerjaan dari storekeeper. Dari pencatatan, cek dia storekeeper itu cek bin cardnya teman-teman. Sebagai seorang cost control sudah selayaknya cost control itu datang ke store, cek bin card daripada barang-barang yang ada di store. Itulah pekerjaan dari seorang storekeeper. Jadi barang yang masuk melalui receiving masuk ke store itu harus dicatat di bin card. Kalau keluar pun harus tercatat dalam bin card. Nah, ini pekerjaan dari storekeeper itu bisa diawasi oleh seorang cost control. Kemudian apakah SR store requisition itu sudah benar ya? Jadi barang yang diminta oleh user berupa store requisition diserahkan kepada storekeeper ya, seperti pembahasan sebelumnya. Nah, di sini apakah barang yang dikeluarkan oleh storekeeper itu sesuai dengan SR, sudah sesuai dengan kebutuhan dari user tersebut. Nah, itu harus dicek oleh cost control supaya bisa mengalokasikan apa barang ini, biayanya ke departemen mana.
Setiap departemen yang memerlukan barang, dia akan membuka store requisition, membuka SR, kemudian SR itu dasarnya adalah untuk mengalokasikan barang-barang yang dipakai oleh departemen bersangkutan sehingga menjadi expenses dari departemen tersebut ataupun merupakan cost dari departemen produk. Nah, itu cost control. Jadi cek pekerjaan receiving, cek pekerjaan dari storekeeper. Mengklasifikasikan, jadi mengkelompokkan, klasifikasikan, kelompokkan biaya sesuai dengan apa? Kelompokkan biaya-biaya tersebut. Apakah dia merupakan entertain, apakah dia merupakan supplies-nya, siapa yang menggunakan, apakah dia merupakan maintenance. Nah, itu kelompokkan biaya-biaya itu sesuai dengan departemennya masing-masing. Kemudian kalau dia merupakan aset ya, atau aset ya, kalau dia merupakan aset harus kelompokkan ke dalam asetnya. Umpamanya aset di room, televisi atau AC, dia masuk ke electronic room, itu harus sesuai kelompokkan di pengelompokan ini. Nah, cost control lah yang mengelompokkan dari biaya-biaya, kemudian juga aset-aset tersebut. Nah, kemudian melakukan inventory, lakukan inventory. Jadi cek persediaan di akhir bulan, malam harinya cost control itu berwenang untuk melakukan cek, melakukan inventory, berapa masih barang yang sisa. Setiap barang, setiap item itu dicek. Makanya fungsi dari bin card, apa yang dicatat dalam bin card oleh storekeeper, apa yang dilakukan di bin card oleh storekeeper pada saat inventory akhir itu akan ketahuan. Itu akan diketahui apakah seorang storekeeper itu sudah benar melakukan pencatatan ke dalam bin card atau dia salah membukukan. Karena cek inventory, lakukan inventory, cek fisik daripada barang itu, per itemnya itu dicek oleh cost control supaya tidak ada loss, cost dan expenses. Kalau itu loss berarti mempengaruhi laba, akan mengurangi laba, bahkan akan mengakibatkan kerugian. Dan terakhir baru melakukan report ya, membuat report. Jadi membuat report, cost report. Jadi cost control itu ada reportnya. Apa reportnya? Report ini akan diserahkan kepada financial controller ataupun chief accountant. Nah, itu tugas pokok dari seorang cost control, meskipun masih banyak dalam perjalanan dalam memegang jabatan sebagai cost control itu masih banyak yang perlu kita lakukan. Umpamanya setiap hari itu harus cek akupensi. Jadi akupensi itu harus dicek setiap hari oleh cost control. Karena apa? Kaitannya dengan order barang, kaitannya dengan biaya, kaitannya dengan expenses, kaitannya dengan cost. Kalau okupansi tinggi, barang order tinggi, itu wajar. Jadi masuk rasionya. Kalau okupansi rendah, order barang tinggi, nah ini yang perlu dilakukan pengendalian oleh seorang cost control. Jadi okupansi itu sangat mempengaruhi dari order barang. Lain halnya dengan engineering. Kalau okupansi low, itu otomatis kamar itu perlu maintenance. Mungkin itu material cat itu yang mungkin dilakukan, yang bisa dimengerti oleh seorang cost control ya. Jadi cek okupansi itu sangat penting teman-teman. Jadi begitu pula sebaliknya, revenue juga ya. Kalau okupansi tinggi, revenue yang dihasilkan pasti akan tinggi. Otomatis biaya naik,
biaya naik dengan revenue naik itu masuk akal, rasionya masuk. Kalau okupansi naik, revenue turun dan biaya naik, nah ini yang perlu menjadi catatan, tanda tanya dari si user. Apakah usernya tidak berpotensi melakukan saving cost, saving expenses? Nah di sini perlu seorang cost control yang mewarning daripada user melalui cost control, diberikan pendapatnya kepada chief accountant ataupun financial controller. Jadi financial controller lah yang nanti mewarning dari departemen itu bahwa ini loh kejadiannya kayak ini, Anda tidak bisa melakukan order barang yang optimal. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau low revenue, low okupansi, low revenue, otomatis biaya cost akan mengikuti. Nah nah, kalau khusus untuk F&B produk, dia itu menghasilkan suatu produk food and beverage, itu apa yang menjadi poin pokok dari di F&B. Pernah kita berbicara, pernah kita membahas mengenai standar daripada resipi. Jadi standar resipi inilah yang menentukan costnya berapa. Resipi yang diterbitkan, menu yang diinginkan, menu yang sudah akan kita jual, hitunglah standar resipinya dulu, berapa costnya per masing-masing menu. Disitulah baru kita bisa menentukan harga, menentukan harga. Jadi standar resipi ini akan menentukan harga serta cost yang diinginkan. Kalau umpamanya budget, kita membuat budget. Budget itu 38% itu cost secara keseluruhan dalam 1 bulan. 38% tidak boleh dilalui oleh cost yang akan dibuat, cost menu yang akan ditawarkan, yang akan dijual. Nah disitulah harganya berapa, costnya berapa, minimal dia harus di bawah dari 38% atau sama dengan 38% sesuai dengan budgetnya. Nah itu pernah kita bahas mengenai standar resipi ya. Standar resipi itu menentukan harga serta cost yang diinginkan, harga yang diinginkan, cost yang diinginkan. Itu hitung dulu berapa costnya, berapa apa ingredient dari masing-masing menu itu, berapa nanti totalnya berapa yang menjadi cost, berapa yang menjadi harga. Jadi kalau costnya ingin 30%, umpamanya harganya berapa. Nah itu dari standar resipi yang paling penting, itu khusus untuk FB produk ya. Nah seandainya yang departemen lain ya seperti ini, jadi expensesnya, jadi saving expenses, saving cost itu selalu harus kita lakukan untuk bisa menghasilkan laba yang maksimal ya. Nah itu yang bisa kita lihat dari cost control secara keseluruhan, karena sudah pernah juga saya bahas mengenai cost control. Jadi dalam hal ini kalau kita teman-teman ingin mereview kembali bahwa apa sih sebenarnya cost control itu, ya seperti apa yang saya jelaskan tadi. Dan kalau kita melihat jurnal setiap barang masuk ya, pembelian umpamanya, pembelian barang ya, jadi debitnya apa? Pasti menambah inventory, pasti menambah persediaan. Debitnya itu pasti menambah persediaan. Jadi itu pembelian. Sekarang kita berbicara pembelian cash, berarti kreditnya apa? Pakai uang cash teman-teman, atau pakai cek, berarti dia adalah cash atau bank. Nah kalau dia pembelian secara kredit, kalau kredit inventory atau persediaan, kreditnya otomatis dia hutang. Jadi hutang. Jadi hotel punya hutang, berhutang dia kan gitu. Nah itu kemudian kalau barang aset dibeli ya debitnya adalah aset teman-teman ya, pada hutang apa cash atau bank
atau hutang ya. Kalau kita berhutang. Nah, ini pembelian-pembelian ini semua akan tercatat ke dalam neraca balance sheet. Ini di debit, ini bertambah, aset juga bertambah kan gitu. Nah, sekarang kalau ada pengeluaran, jadi pembelian, sekarang pemakaian barang oleh user, oleh departemen yang menggunakan. Nah, kalau di pemakaian, jadi order barang dipakai oleh departemen tertentu, berarti dia di kreditnya adalah inventory-nya atau persediaan itu berkurang. Debitnya apa? Nah, sekarang kita kreditnya udah kita mengkredit dari persediaan, jadi tadi kita menambah persediaan, sekarang kalau dipakai mengurangi persediaan, itu dikredit. Debitnya adalah biaya ya, atau cost atau expenses ya. Nah, ini sini tergantung barang yang dipakai, bergantung dari barang yang di order. Nah, begitu jelas ini sudah debit dan kredit teman-teman. Jadi ada pemasukan dia bertambah, kalau dipakai pengurangan daripada persediaan. Nah, itu mereview kembali, karena jurnal ini sangat penting meskipun kita melakukan ke sistem. Jadi meskipun kita input ke sistem pasti akan seperti ini, membreakdown daripada apa yang dilakukan oleh yang bertanggung jawab itu, baik itu receiving maupun cost control, karena storekeeper tidak melakukan apa-apa ke sistem. Nah, itu jadi receiving melakukan input ke sistem berupa penambahan persediaan, kalau cost control itu melakukan mengalokasikan ke biaya, tentunya mengkredit dari inventory, dari persediaan. Nah, itu yang sudah poin jurnal umum yang harus teman-teman sudah pahami. Jurnalnya seperti apa, meskipun menggunakan sistem, manualnya itu harus kita ketahui. Nah, sekarang cost control itu cara menghitung cost. Sekarang gimana cara setelah sebulan itu, kalau standar resipi itu kita menentukan harga per item, per menu yang akan dijual, ingredientnya apa, berapa kita menggunakan ingredientnya itu, berapa bahan yang digunakan, berapa harga, costnya berapa. Nah, sekarang di akhir bulan kita menghitung cost food itu bawahnya. Saya mencontohkan cost food ya. Cost food itu apa saja yang tentunya pertama adalah opening apa? Inventory. Jadi stok awal gitu, istilahnya adalah stok awal. Opening inventory itu adalah ending dari inventory sebelumnya. Ending inventory dari bulan sebelumnya menjadi opening bulan sekarang. Itu ya. Di tanggal 30 November itu ending inventory, dan akan menjadi opening inventory di 1 Desembernya. Itu artinya opening inventory. Kemudian ada general store. General store ini berapa openingnya, berapa nilainya. Kemudian ada food store. Food store itu berapa berapa nilainya. Kemudian ada beverage store, fast food and beverage ya. Beverage store berapa nilainya. Kemudian ada yang namanya dan jadi di sini di total teman-teman. Total menghasilkan berapa?
ini ditambah. Kemudian ada kita namanya sekarang purchase, pembelian, incoming ya, incoming inventory, incoming stock atau purchase, pembelian. Pembelian juga masuk ke general store berapa, food store, beverage store berapa. Jadi pembeliannya berapa, itu totalnya berapa. Karena kekurangan tempat saya singkat teman-teman. Jadi semua store-store yang food and beverage itu incomingnya berapa, di general store berapa, food store berapa, kemudian beverage store berapa, kita total. Jadi setelah incoming ini kita peroleh, ini namanya inventory atau persediaan available ya, inventory available. Jadi persediaan yang tersedia. Jadi barang yang tersedia itu, inilah jadi barang yang tersedia. Opening atau stok awal, persediaan awal ditambah dengan pembelian, namanya adalah barang yang siap untuk dipakai, barang yang tersedia. Nah, barang yang tersedia. Nah, sekarang ada inventory. Jadi ada ending inventory. Di akhir bulan dilakukan inventory oleh cost control. Endingnya berapa? Ada sama, general store berapa, food store berapa, beverage store berapa, saya totalkan saja. Itu endingnya adalah berapa, kemudian ini dikurangi, itulah consumption. Jadi ini adalah gross consumption. Pemakaian kotor ya, pemakaian kotor itu berapa, dikurangi, ini baru gross dia. Nah, sekarang ada yang namanya umpamanya ada departemen expenses atau complement expenses atau complement cost, kemudian umpamanya ada fruit basket gitu ya, FO fruit basket itu. Kemudian ada lagi departemen expenses umpamanya food to bar, cost food to bar ya. Jadi cost food to bar itu artinya, contohnya seperti semangka. Semangka itu adalah food. Jadi dia itu dimasuk ke dalam food store, tetapi bar yang menggunakan, umpamanya untuk campuran minuman gitu ya. Jadi untuk jus, nah itu cost food to bar. Nah di sini umpamanya saya mengambil contoh dua ini. Nah ini harus ditambahkan totalnya berapa, kemudian ini menjadi pengurang, inilah net consumption. Jadi net consumption, gross consumption dikurangi dengan complement cost, FO fruit basket, kemudian departemen expenses, cost food to bar itu dikurangi, mendapatkan net consumption. Nah ini net consumption. Net consumption inilah dasar kita untuk menghitung cost. Jadi cost itu saya bawa ke sini, net consumption ini saya bawa naik, cost itu sama dengan net consumption dibagi net sale. Jadi net penjualan food kalau food, net penjualan beverage kalau beverage, dikalikan 100. Nah inilah mendapatkan dia persentase dari cost itu berapa persen. Nah itu
Jadi net consumption inilah dia, ini cara menghitung cost teman-teman ya. Jadi saya bawa naik karena ini sudah mulai tempat. Nah, jadi cost food and beverage opening inventory dasarnya adalah kita berpikir persediaan awal ditambah pembelian itu adalah inventory available, kemudian mendapatkan inventory available, kemudian dilakukan inventory masuk stok atau persediaan akhir. Jadi persediaan awal ditambah pembelian dikurangi inventory dikurangi stok persediaan akhir, itu namanya gross consumption. Gross consumption dikurangi complement cost, dikurangi department expenses. Department expenses itu cost food to bar. Jadi makanan yang digunakan oleh bar. Jadi dia kelompok food tetapi bar yang menggunakan. Nah, contohnya nanas juga muanya di food masuk ke food store, tetapi dia digunakan oleh oleh bar untuk jus itu umpamanya, atau campuran atau untuk koktail ya. Nah itu maka didapatlah kemudian net consumption. Untuk menghitung cost berarti net consumption dibagi net sale food atau net sale beverage dikalikan 100, itulah kita mendapatkan ini, atau umpamanya 38% gitu umpamanya ya. Jadi kalau 38% kita udah dapat, otomatis dia inline dengan budget yang dikasih ya, budget yang sudah kita tetapkan. Nah, jadi tidak akan kalau di standar resipi sudah kita khusus untuk F&B produk ya. Jadi standar resipinya sudah selalu di bawah 38% ataupun sama dengan 38%. Ending daripada cost di 1 bulan, cost food maupun cost beverage pasti di bawah 38. Umpamanya kalau cost beverage di budget 32, jangan membuat menu, jangan menjual menu itu, menjual produk itu dengan cost di atas 32. Jadi harus ada yang di saving costnya itu, ingredientnya bisa dikurangi, ingredientnya itu kandungannya itu bisa dikurangi. Nah itu kaitannya kemana ya? Kaitannya adalah cost itu akan mempengaruhi laba teman-teman. Cost yang tinggi akan menyebabkan laba berkurang. Nah disitulah diperbandingkan dengan revenue-nya. Berapa kita memperoleh revenue, berapa costnya, berapa biayanya. Nah itu mendapatkan laba. Seperti apa yang saya katakan tadi, akupensi sangat menentukan. Akupensi tinggi, revenue tinggi, cost naik sedikit dari budget itu tidak masalah. Kalau akupensi rendah, revenue-nya rendah, cost-nya yang tinggi, nah ini baru perlu dipertanyakan. Berarti barang itu adalah yang mengkonsumsi, barang itu ada yang, intinya adalah ada yang mengkonsumsi, ada yang mencuri, itu aja. Atau barang itu banyak yang rusak. Makanya dalam hal ini recipient, storekeeper harus, dan cost control mengawasi itu semua, harus barang available, barang yang tersedia itu adalah barang fresh. Terapkan sistem FIFO, first in first out. Barang masuk pertama, barang keluar yang pertama. Jangan LIFO, last in first out. Jadi kemungkinan untuk barang busuk itu sangat tinggi, sehingga keuntungan, costnya tinggi, keuntungan menjadi rendah. Nah itu yang bisa kita bahas kali ini mengenai cost control. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar di cost control ataupun yang sedang berada dalam posisi cost control saat ini. Mungkin kita bisa sharing teman-teman, ada mungkin yang keliru saya bahas, saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi teman-teman untuk kita berdiskusi. Nah, tulis di di kolom komentar, kita akan bahas bersama.
Baiklah teman-teman, untuk saat ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.